Shalom, 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 shalom. Selamat berjumpa kembali di kelas agama Kristen. Hari ini Tuhan telah menolong kita dan kita akan memulainya dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan telah menolong kami. Berkati hamba-Mu dan seluruh murid-murid hamba-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Mungkin ada yang di rumah, ada yang sedang di luar rumah, atau dalam perjalanan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan tolong berikan mereka pengertian, supaya mereka boleh mengikuti kelas ini dengan baik dan mereka boleh mengerti rencana Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan tolong kami dan berkati kami, supaya kami senantiasa semangat dan bersuka cita memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pelajar Kristen, murid-murid Pak Guru yang diberkati Tuhan. Hari ini kita masuk dalam topik yang baru. Dan dalam topik ini nanti ada beberapa poin yang kalian harus catat secara manual di buku catatan, supaya dokumennya itu akan senantiasa tersimpan, sehingga waktu ujian nanti berlangsung kalian tidak kehilangan jejak pembelajarannya. Judul pelajaran kita hari ini, anak-anak yang diberkati Tuhan, yaitu peranan Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Ya. Jadi kalau minggu lalu kita belajar tentang hidup orang yang berpengharapan, sekarang kita akan belajar tentang peranan Roh Kudus dalam hidup orang beriman atau orang percaya. Yang pertama, Allah Roh Kudus, saya ulangi, Allah mengutus Roh Kudus kepada semua manusia, yaitu pribadi Allah itu sendiri. Pribadi Allah sebagai Roh yang sudah dinyatakan sejak pada mulanya penciptaan, Kejadian 1 ayat 2. Dan Injil Yohanes 4 ayat 24 mengatakan bahwa Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Maka kehadiran Roh Kudus memiliki banyak fungsi, bahkan peranan aktivitas dalam semua aspek kehidupan manusia di dunia. Peranan Roh Kudus dalam semua manusia tidak lepas dari pribadinya sebagai Tuhan yang berkuasa memelihara dan memerintah dalam kehidupan kita, yaitu satu, menginsafkan dunia akan dosa. Jadi Roh Kuduslah yang memberikan keinginan baik dan sifat-sifat baik dalam kehidupan manusia. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. 2. Sebagai peran Roh Kudus, yaitu Roh Kudus mengerjakan pembaruan dalam hati kita, di dalam diri kita. Titus 3 ayat 5, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaruan dikerjakan oleh Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itu mampu menyelamatkan kita bukan karena kita berbuat baik, tetapi karena kita dituntun untuk lahir kembali di dalam kasih Tuhan. 3. Menjadi penolong. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Penolong berarti seseorang yang dipanggil untuk berjalan bersama-sama dan mempunyai pengertian seseorang pribadi yang memberi pertolongan, penuntun, pembimbing, memberi penghiburan, memberi kekuatan dengan dorongan dan nasihat. Ya. He will make a way. 4. Memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus itu memberikan kita pengertian akan hal-hal yang sifatnya rohani, ya, sifatnya hal-hal yang akan datang, ya, yang berhubungan dengan keadaan rohani kita, ya. Contoh ini, ya, seorang pelajar Kristen yang berada di tengah teman pelajar lain yang tidak takut akan Tuhan, dalam arti berandalannya, suka melawan guru dan juga orang tua. Maka ketika suatu saat ada hal yang tidak cocok di hatinya dalam keluarganya, dia ingin rasanya mau membentak ibunya dan melawan ayahnya.
seperti teman-temannya yang di luar sana yang tidak takut akan Tuhan itu. Tetapi di saat dia sedang merencanakan hal itu, Roh Kudus mengingatkan dia dengan halus sekali. Hush, jangan lakukan itu. Mereka orang tua yang melahirkanmu. Hormatilah mereka dan sayang mereka padanya. Bukan ada apanya. Si pelajar Kristen seketika itu juga sadar karena bisikan Roh Kudus yang dalam hatinya, dan segera menghentikan niatnya. Puji Tuhan kan? 5. Memberikan kepada kita hikmat dan wahyu. Efesus 1 ayat 17-18 berkata begini. Dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Untuk memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Wow. Roma 8:15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi artinya Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu adalah memberikan kita roh keberanian untuk menyatakan kebenaran, berjuang di dalam garis-garis yang benar, berjuang mempertahankan hidup, membuat hidup sukses di dalam kebenaran, mengharapkan Tuhan campur tangan di dalam setiap tindakan dan pikiran kita setiap waktu. Penusuran Roh Kudus adalah bentuk pengenapan janji Allah yang tertulis dalam Yoel 28:29 dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Wow. Jadi sebenarnya secara umum roh kebaikan dan roh kebenaran itu diberikan kepada semua orang anak-anak. Ya. Tetapi secara khusus akan diberikan kepada kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Untuk lebih melengkapi tentang penjelasan ini, silahkan dibaca buku materi yang berhubungan dengan topik ini di sekitar bab 1 dan bab 2, ya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Nah, Tuhan Yesus menolong kita. Silahkan dicatat di buku catatan secara manual supaya dokumentasinya tetap ada, sehingga nanti ketika saat ujian kalian bisa membaca dan belajar itu. Terima kasih, Tuhan berkati. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari dan hari ini Tuhan telah tolong kami dalam pembelajaran ini, dan terima kasih Engkau telah menyertai kami. Terima kasih Kau memberikan kami pengertian bahwa Roh-Mu lah yang menuntun kami bisa hidup dan mampu menghidupi kebenaran yang Kau berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.